Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Waalaikumsalam warahmatullahi Hermansyah. wabarakatuh. Saya Bambang Hermansyah, staf ahli MPR RI, asalnya dari Selakau. Saat itu saya dengan Bang Lukman Tobas. Ya, siap. Saya manggilnya Panglime karena waktu POM Persatuan Orang Melayu beliau jadi Panglime, ya kan? Nah, pendiri POM, pendiri POM. Nah, pendiri. Dan sekarang lagi di POM lah. Dan kami ucapkan selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa bagi insanak-insanak semuanya dari Sulagi sampai ke Paluh, dari Sungai Batang sampai ke Aruk. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan siang itu kita akan berdiskusi ringan dengan Bang Lukman selaku tokoh muda lah boleh dikatakan di Sambas mengenai situasi dan kondisi Sambas saat itu di masa pandemi COVID-19. Nah, Bang Lukman boleh diceritakan secara singkat bagaimana situasi atau kondisi Sambas pada saat itu? Jadi pertama sekarang yang positif corona ada 2 orang, tapi sudah jauh-jauh hari diisolasi di rumah sakit. Yang kabar terbaru tadi habis selesai rapat tadi rakyat dengan relawan, GPR, dengan BPD perwakilannya, kemudian ada Pemda, diwakili oleh beberapa BPP, OPD, Dinas Kesehatan, Dinas Perintokap, kemudian Dishub, kemudian ada Ketua Logistik tadi Pak Ibrahim, mewakili Bupati, menceritakan bahwa keadaan untuk virus corona dia belum ada sama sekali transmisi lokal, tapi baru dari impor, dari klaster Goa tadi, 2 laki bini tadi ya. Jadi untuk sementara hasil dari reaktif rapid test di desa Parit Jawa Tabas ya masih aman, tidak ada yang positif, rata-rata negatif. Nah, cuman yang dikhawatirkan tadi yang sudah dibahas bahwa untuk rapid test orang yang keluar masuk dari Sambas, kebetulan tadi katanya Singkawang zona merah, Sarawak zona merah, dia kurang kontrol masih, karena kita keterbatasan biaya dan alat, Bang. Rapid test kita sedikit, jadi mereka tadi mengakui bahwa hanya melakukan 10 kali rapid test atau sampel. Tanya boleh kan sungai-sungainya sangat berat katanya. Keterbatasan alat dan memang tidak ada alat yang banyak, masih sedikit. Ya. Jadi baru fokus kepada yang benar-benar suhu tubuhnya tinggi, kemudian ada gejala yang dilakukan tes. Terlebih lagi kita sebagai masyarakat sekarang agak rentan karena kita pertama ekonomi kita sekarang agak kurang baik ya. Kurang baik dengan banyaknya can-can yang payah lah bahasa yang banyak program pekerjaan yang tidak berlanjut. Tadi yang tukang ngadi kerjaan jadi nganggur. Tadi yang kita jualan biasa ramai jadi sapi. Kemudian tadi yang kita bisa bebas keluar masuk ambil barang ke luar negeri, misalnya daftar henti atau keluar daerah punya anak agak susah cari barang, seperti lah kira-kira. Bang. Oke, makasih Bang Lukman. Dan selanjutnya, bagaimana masyarakat menerapkan tentang cuci tangan pakai sabun, kemudian jaga jarak, terus menjaga kebersihan diri lah pada intinya. Apakah ia sudah berlangsung secara masif atau menyeluruh di Kabupaten Sambas, atau bagaimana Bang Lukman situasinya? Situasi sekarang yang saya perhatikan masyarakat sih beberapa udah paham tentang kesehatan, tapi ada beberapa juga yang melalaikan seperti menjaga jarak, berkerumun. Memang ada yang seperti ini, dan memang kayaknya kita perlu sosial lagi yang lebih matang lagi daripada relawan, saya, dari pemerintah dan dari semua elemen lah untuk memberitahu bahwa pentingnya untuk menjaga jarak dan social distancing tadi. Nah, ini sih yang saya harapkan. Kemudian untuk kebersihan, alhamdulillah juga saya lihat masyarakat kita sangat patuh ya terhadap kebersihan, dengan mereka paham untuk mencuci tangan segala macam, kita alhamdulillah juga ya. Kemudian Kalau lagi pasar masih ramai ya, Bang? pasar masih normal seperti biasa, masih ramai seperti biasa, seperti tidak ada corona lah.
masih biasa, aktivitasnya seperti biasa, malah ramai dan tidak terjadi penurunan, masih seperti biasa. Apakah ada ide atau gagasan dari Pemda atau aparat desa atau dari kecamatan supaya pasarnya ada physical distancing ya? Misalnya menjaga jarak di kerumunan atau memindahkan pasar di tempat yang lebih lapang atau lebih luas. Apakah ya udah ada gerakannya atau masih seperti biasa? Belum ada, dan sebenarnya saya setuju dengan adanya semacam protokoler di garis atau di petak-petakannya, Bang ya, biar kita diselang-seling jejak kan, agar tidak terjadi kerumunan kan. Tapi ya belum ada sama sekali dibuat oleh kita daerah Sambas, belum ada sama sekali. Saya kemarin ada melihat contoh di Facebook tuh, daerah mana ya Bang yang ada pakai pasarnya model pakai di jarak tuh. Bukit Tinggi, kemudian di Salatiga Bukit Tinggi ya. Tengah. Iya, itu bisa menjadi contoh sebenarnya untuk diterapkan di Sambas, boleh kita terapkan sebenarnya. Tapi kayaknya kita belum ada menerapkan sama sekali, dan itu adalah risiko terpaparnya rentan itu terjangkiti kalau kita yang sekarang ini. Dan saya sih menganggapnya gini, apa yang kita buat akan sia-sia jika kita tidak menjaga jarak. Nah, itu yang terjadi saya lihat. Jadi saya sebagai masyarakat khawatir nanti ini ternyata nih, corona ini sebenarnya udah ada sih atau belum sih di tempat kita. Nah, kayak gitu. Apalagi terlebih lagi kita tidak memiliki alat swab test dan rapid test kita terbatas. Nah, itu Bung Bambang. Oke. Selanjutnya Bang Lukman, dan kita melihat semari banyak bantuan-bantuan dari masyarakat, dan alhamdulillah banyak masyarakat kita yang peduli gitu ya. Nah, apakah hal tersebut juga sudah dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten, misalnya memberikan bantuan gratis atau apalah bentuknya? Nah, sejauh dari pemerintah bagaimana Bang Lukman? Yang saya lihat dari pemerintah kan menyalurkan bantuan dari provinsi, kemarin ada beras, kemudian ada juga sembako dari kabupaten. Yang saya lihat terjadi begini Bang, di lapangan itu kita merasa kekecewaan yang sangat dalam. Pertama tadi dari keluhan mantan kepala desa di Selako tadi, daerah di Barkar salah. Dia bilang kayak gini, Pak, kok data untuk bantuan yang 6 macam bantuan ini kok orang itu terus yang dapat, kok tidak diperbaiki data ini? Akhirnya kan membuat kecemburuan sosial di masyarakat Pak. Ternyata data itu yang udah lama, 2012 kan, perbaikan bantuan verifikasi data 6 bulan sekali, tapi tidak ada keseriusan untuk mengganti. Gitu. Akhirnya bantuan-bantuan dari presiden, dari gubernur, dari dan non tunai, PK segala macam itu bertimpa-timpa. Jadi akhirnya tidak tepat sasaran, dan pada akhirnya menumpuk dan kemudian menciptakan yang namanya kecemburuan sosial. Jadi pada akhirnya efektivitas dari bantuan tadi kurang dapat kita rasakan, gitu. Dan termasuk saya kurang merasakan hal tersebut, gitu. Dan juga saya jadi bingung strategi pemerintah untuk menangani corona ini. Sepertinya tidak ada strategi, tapi mengikut apa yang dari provinsi buat dan kemudian apa yang dibuat oleh pusat. Itu seperti itulah kira-kira. Jadi Bang Lukman melihat belum ada strategi khusus ya? Belum ada strategi khusus. Contohnya tadi semacam pasar tadi kan belum ada strategi khusus gitu. Coba kalau dibuat sedemikian rupa, tanah lapang, nah kan belum ada. Kemudian tadi yang ODP tadi ini tidak ada keseriusan kita untuk membuat kampung-kampung memiliki yang kata Bang Bambang kemarin paparkan, membuat tenda untuk karantina atau menggunakan sekolah. Nah, itu kan salah satu cara untuk mengantisipasi dan juga memetakan kawan-kawan ODP dan kawan-kawan yang reaktif seperti ya. Ini sangat bagus menurut saya. Dan belum ada strategi dilakukan oleh Pemda kita. Oke, terima kasih Bang Lukman. Nah, terakhir nih, apa harapan dan solusi yang Bang Lukman tawarkan mewakili anak-anak muda yang ada di Sambas lah untuk masyarakat atau juga pemerintah daerah gitu. Oke, harapan pertama saya untuk menghadapi corona ini yang pertama adalah kita mendata benar-benar berapa sih orang reaktif, OTG segala macam itu benar-benar. Yang kedua adalah memberikan kekuatan penuh kepada puskesmas, kepada rumah sakit yang menangani corona ini. Karena kalau mereka tidak ada intensif, tidak ada kekuatan, tidak ada power, tidak ada logistik, mereka tidak akan bekerja. Mereka akan malas bekerja, mereka bahasanya kurang dihargai gitu. Itu yang paling Kemudian lagi, ketika tadi udah didata data corona kita berapa, reaktif berapa, OTG berapa, PDP berapa, pada akhirnya kita mampu untuk mengambil sikap, mengambil langkah. Contoh, misalnya kita tidak punya alat rapid test ini, berapa kita perlu rapid test nih? Kita perlu 1.000, kita perlu 500, nah kita beli rapid test. Kemudian, bagaimana kalau kita punya rapid test, kemudian kita punya swab test lagi di per desa atau di per kecamatan, misalnya satu kantor bisa untuk rapid test, bisa untuk swab test beberapa orang yang memang
prioritaskan untuk di rapid test atau di swab test seperti itu. Ketika kita udah punya data bahwa kita punya coronanya jelas, jadi kita nggak perlu nunggu lagi swab test dari Untan, dari Pontianak yang sekian jauh ya. Jadi kita bisa ngambil langkah cepat. Ya. Kemudian kita nggak tunggu-tungguan langsung mati. Jadi kita ada semacam ikhtiar lah, ikhtiar. Kemudian lagi tadi kita juga setuju misalnya kalau anggaran ini kurang sekali, ayo kita sama-sama gotong royong, perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sambas, CSR, ayo kita bersatu padu, kita bagaimana memposisikan diri kita saling bahu-bahu, bantu-bantu untuk menangani corona ini. Terus kemudian lagi, preventif lainnya dari saran kita sebagai pemuda ya, kita inginnya pemerintah ini serius, tidak membuang-buang anggaran, tidak membuang-buang anggaran yang besar hanya untuk yang remeh-temeh. Dan kita berharap jangan sampai ada penyelewengan dana. Itu yang kita harapkan sekali. Karena riak-riak kecil di masyarakat ini udah mencium hal-hal tersebut, jadi akhirnya mereka fitnah yang terjadi, ombang-ambing akhirnya yang terjadi adalah bentur-benturan antara masyarakat dengan aparat desa dan terlibat dengan masyarakat merasa dicurangi oleh pemerintah desa seperti ini. Jadi kita tidak mau hal yang seperti ini terjadi. Kemudian lagi, saya sudah memberi solusi kepada Pak Arbah tadi langsung ketemu dia. Beliau minta kita semuanya tenang katanya untuk kita sama-sama saling membantu. Katanya, itu saya setuju Pak, saya bilang kan, karena kalau kita tidak tenang nanti kita tidak bisa untuk mencari solusi terbaik bagi negeri kita. Saya bilangnya seperti itulah. Gitu. Terima kasih banyak Bang Lukman atas penjelasannya dan menjawab beberapa pertanyaan. Oh ya, saya ingat yang positif di Kabupaten Sambas itu kan dari Kecamatan Tebas ya? Iya, Tumpak Jawai. Tumpak Jawai. Bagaimana situasi saat itu di Sinun, Bang Lukman? Diadakan karantina lokalisasi wilayah untuk RT tersebut. Jadi agar tidak melebar virus ataupun paparannya gitu. Sementara ini baru ini yang dilaksanakan. Oke, terima kasih Bang Lukman. Alhamdulillah kita sudah mendengar penjelasan atau pemaparan dari anak muda di Sambas yang diwakili oleh Bang Lukman. Mudah-mudahan masyarakat kita tetap jaga jarak, tetap cuci tangan pakai sabun, tetap jaga kebersihan, dan tetap berbagi apalagi di bulan puasa itu kan. Nah, Bang Lukman tetap jaga kesehatan, tetap jadi pemuda inspiratif di Kabupaten Sambas. Sekali lagi makasih, sukses Bang Lukman. Siap. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.